akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Riayatul Husnan, SPDI MPD, yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah berjudul Membaca Kritis Tulisan atau Artikel Ilmiah. Tulisan atau artikel ilmiah populer dan mengakses informasi melalui internet untuk ditulis. Untuk pemateri pertama, Saudari Nur Lailatul Komariah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Komariah dengan NIM 2141010300005. Poin A. Karakteristik membaca kritis. Membaca kritis pada dasarnya merupakan langkah lebih lanjut dari berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersikap kritis meliputi menginterpretasi secara kritis, menganalisis secara kritis, mengorganisasi secara kritis, menilai secara kritis, menerapkan konsep secara kritis. Menurut Nur Hadi, ada beberapa teknik yang digunakan untuk meningkatkan sikap kritis, yaitu 1. Kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan. 2. Kemampuan menginterpretasi makna tersirat. 3. Kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. 4. Kemampuan menganalisis bacaan. 5. Kemampuan menilai isi bacaan. 6. Kemampuan mengkeret bacaan dan menciptakan bacaan. Langkah-langkah membaca kritis. Proses membaca kritis dapat dilakukan sebagai berikut: mengerti isi bacaan, menguji sumber penulis, menerima atau menolak. Poin B. Membaca kritis buku ilmiah. Buku ilmiah pada dasarnya sama dengan artikel ilmiah. Hanya saja buku ilmiah membuat uraian atau membahas yang lebih panjang dan rinci tentang suatu isu ilmiah, memanfaatkan indeks untuk menemukan konsep penting. Indeks sangat membantu pembaca untuk mencari dengan cepat pembahasan atau penjelasan konsep-konsep tersebut dalam buku. A. Menentukan konsep-konsep penting, pandangan ahli, hasil penelitian, dan teori untuk bahan menulis. Pengenalan dan pemahaman konsep-konsep yang penting ini juga akan menambah ke dalam dan kekritisan tulisan kita. B. Menentukan dan menandai bagian-bagian dikutip. Bagian-bagian ini mungkin akan diacu dan dikutip dalam tulisan kita. Artinya, setiap kutipan ditulis nama, penulis, tahun, dan halaman yang dikutip. 3. Menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dalam mengutip bagian dari sumber buku, kita perlu memahami implikasinya. Kita harus mampu menghubungkan relevansi bagian yang kita kutip dengan isu tulisan yang akan kita hasilkan. Tulisan yang dikutip harus dipertimbangkan mengenai implikasinya. D. Menentukan posisi menulis sebagai pengutip. Dalam mengutip pernyataan yang ada dalam sebuah artikel, kita perlu secara jelas meletakkan posisi kita. Setiap pandangan yang dikutip, seseorang yang menggunakan kutipan itu dalam tulisannya perlu memberikan suatu kesimpulan dan pendapat sendiri mengenai konsep yang ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefina Abdulsari dari kelompok 4. C. Membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah. Membaca tulisan atau artikel ilmiah berbeda dengan membaca jenis tulisan lain karena jenis informasinya berbeda. Tulisan ilmiah biasanya berisi informasi yang merupakan hasil penelitian. Ini berbeda dengan jenis tulisan lain yang informasinya bisa berupa pendapat dan kesan pribadi yang belum dibuktikan melalui penelitian dan prosedur ilmiah. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam membaca tulisan atau artikel ilmiah, yaitu 1. Menggali tesis atau pernyataan masalah. Tulisan atau artikel ilmiah biasanya mempunyai tesis atau pernyataan umum tentang masalah yang dibahas. Sebuah tesis biasanya diungkapkan dengan sebuah kalimat dan menilai apakah penulisannya berhasil atau tidak dalam membahas atau memecahkan masalah yang diajukan. 2. Meringkas butir-butir penting setiap artikel. Meringkas butir-butir penting setiap artikel yang kita baca perlu dilakukan karena ringkasan itu bisa dikembangkan untuk mendukung pernyataan yang kita buat. Dengan adanya ringkasan, kita juga tidak perlu lagi membaca artikel secara keseluruhan kalau kita memerlukan informasi dari artikel yang bersangkutan. 3. Memahami konsep-konsep penting, pandangan ahli, hasil penelitian, dan teori.
Memahami konsep-konsep penting dari tulisan ilmiah perlu dilakukan untuk mendukung tesis atau pernyataan umum tulisan. Dengan memahami konsep-konsep penting dari sebuah tulisan ilmiah, kita juga dapat lebih memahami konsep-konsep yang akan kita kembangkan dalam tulisan. 4. Menentukan bagian yang akan dikutip. Mengutip pendapat orang lain merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam menulis. Dalam mengutip bagian dari sebuah tulisan ilmiah juga perlu memperhatikan relevansi bagian tersebut dengan tulisan kita. 5. Menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dalam mengutip bagian dari sebuah artikel perlu menyadari implikasinya, apakah kutipan itu mendukung gagasan yang akan kita kembangkan dalam tulisan atau sebaliknya. 6. Menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Dalam mengutip pernyataan yang ada, sebuah artikel perlu secara jelas meletakkan posisi kita. Apakah kita bersikap netral, menyetujui atau tidak menyetujui pernyataan yang kita kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandha Subhiromza dengan NIM 213101030001. D. Membaca kritis tulisan atau artikel populer. Karya tulis ilmiah populer terdiri dari 3 kata yang mempunyai pengertian masing-masing. Pertama, tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan adalah hasil menulis atau karangan dalam majalah, surat kabar, buku, atau karya tulis lainnya. Sementara itu, berdasarkan Slamet Suseno, tulisan adalah istilah dipakai untuk menyatakan karya tulis yang dibuat. 2. Ilmiah. Ilmiah adalah sesuatu yang bersifat ilmu atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Karena tulisan ditulis dengan mempertimbangkan kaidah keilmuan, maka disebut karya tulis ilmiah. Ciri khususnya, bahasa dan tata tulisannya pun tidak boleh sembarangan, yakni harus baku. Ketiga, populer. Kata populer mungkin tak asing selama ini. Kata populer juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam arti lain, populer adalah sesuatu yang mudah dipahami banyak orang karena bersifat familiar. Kegiatan membaca kritis tulisan populer sedikit berbeda dengan membaca kritis tulisan ilmiah, karena kedua jenis tulisan tersebut mempunyai sifat yang berbeda. 1. Mengenai persoalan utama atau isu yang dibahas. Biasanya isu yang dibahas dalam tulisan populer berkaitan dengan masalah sosial yang sedang diminati masyarakat. 2. Menentukan signifikansi atau relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Isu yang dibicarakan dalam sebuah tulisan mungkin tidak mempunyai relevansi untuk tulisan yang akan dibuat. Kita harus menghubungi relevansi isu tulisan yang dibaca dengan isu tulisan yang akan dihasilkan. 3. Memanfaatkan isu artikel populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Isu artikel populer dapat menjadi bahan atau inspirasi dalam menulis. Isu artikel populer biasanya membahas tentang masalah sosial sehingga lebih menarik dibandingkan isu artikel ilmiah. 4. Membedakan isu artikel populer dengan isi artikel ilmiah dan buku ilmiah. Isi artikel populer umumnya berbeda dengan isi artikel dan buku ilmiah. Artikel biasanya berisi pembahasan tentang sebuah isu yang sedang diminati masyarakat. Artikel populer biasanya tidak mementingkan teori dan data. Artikel atau buku ilmiah biasanya berisi pembahasan tentang isu yang mungkin tidak diminati masyarakat. Peranan teori dan data sangat penting dalam artikel atau buku ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ulum, NIM saya 21410100332. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang mengakses informasi melalui internet. Pengertian mengakses informasi. Mengakses informasi adalah mencari dan mengambil informasi dari suatu sumber untuk dijadikan referensi. Sedangkan internet merupakan tempat segala informasi yang menyangkut dalam berbagai bidang. Jadi, mengakses informasi melalui internet merupakan suatu cara untuk mencari informasi dari internet untuk diambil dan dijadikan bahan referensi. Mencari informasi melalui internet dengan bantuan mesin pencari atau search engine yang telah Anda aktifkan.
Pencarian informasi dapat dilakukan dengan cara mengunjungi suatu website atau dengan mengetikkan sebuah kata kunci informasi yang diperlukan. Web browser. Web browser adalah suatu software atau perangkat lunak atau program aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi internet. Software browser yang dapat ditemui di pasaran antara lain 1. Netscape navigasi, 2. Mosaic, 3. Google, 4. Internet Explorer, 5. Mozilla Firefox, 6. Opera. Cara menjalankan web browser. Hal yang harus dipahami adalah alamat situs atau website yang akan Anda cari atau akan Anda survei terlebih dahulu atau surfing. Lanjutan, URL dan homepage. Setiap halaman dan situs dalam www atau World Wide Web memiliki alamat yang unik dan khas yang disebut URL atau Universal Resource Location. Penulisan alamat URL adalah sebagai berikut: http://www.namasitus.com. Keterangan: http:// adalah kode jenis layanan di internet. www adalah kode jaringan global atau internet. Nama situs adalah nama atau alamat pemilik situs. Com adalah kode akhiran yang menerangkan situs. Langkah-langkah mengakses informasi melalui internet. 1. Aktifkan browser Internet Explorer. 2. Pada kotak address, ketik web search engine atau mesin pencari www.google.com atau www.google.co.id, lalu klik Go atau tekan tombol Enter. Ketiga, isi kolom preferensi yang ada pada Google tersebut dan kata kunci topik atau terminologi yang ingin kita cari, misalnya sejarah bahasa Indonesia, ibadah, syariah, penyakit COVID-19 di Indonesia, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Keempat, klik teks telusuri dengan Google atau tekan Enter. Kelima, setelah muncul menu yang kita cari, selesaikan dengan mengklik salah satu butir menu tersebut. Dan yang terakhir, setelah mengklik salah satu menu, muncullah artikel yang kita cari. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.